Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu dan bapak-bapak, semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan kita diberi ke dalam hati kita selalu ada rasa syukur, karena rasa syukur itulah sebenarnya yang membuat iman yang ada di diri kita terasa manis. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan tawakal kepada Allah. Jadi aman rasanya perasaan itu. Di antara yang kita syukuri itu adalah sampai hari ini kita sehat dan dapat beribadah, ya, bulan puasa, berpuasa dan qiyam Ramadan. Tahun lalu kita berdoa semoga tahun ini kita saya apalagi kita diberi kesempatan oleh Allah dapat bertemu dengan Ramadan. Nah, sudah dikabulkan oleh Allah. Berbagai macam ujian sudah kita lalui, kita hadapi dengan iman yang diberikan oleh Allah. Kita sampai ke Ramadan ini. Maaf, masih terbawa emosi. Bapak dan Ibu sekalian, di antara 17 amal yang diwariskan oleh Nabi kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan, terutama di bulan Ramadan, adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu yang lebih dianjurkan itu adalah mentadaburi Al-Quran. Apa arti tadabur? Tadabur itu sebenarnya adalah menghayati isi dari kandungan ayat-ayat yang kita baca itu. Memang membaca Al-Quran saja tanpa kita hayati isinya, tidak tahu kita artinya, sudah mendatangkan manfaat yang besar. Syifa'un lima fis sudur, hati tenang. Habis membaca Al-Quran tuh rasanya dada tuh lapang. Tapi akan lebih, manfaat itu akan lebih memberikan cahaya ke hati kita. Akhirnya menjadi membimbing hidup kita. Kalau kita bermasyarakat, berkeluarga masyarakat, ketika kita dibimbing oleh Al-Quran, akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat kita terbimbing oleh Al-Quran itu. Yaitu adalah dengan cara mentadaburi Al-Quran, menghayatinya. Banyak orang yang rajin baca Al-Quran, tapi karena tidak menghayati,
sepertinya bacaan Al-Quran tidak membekas kepada kepribadiannya. Bahkan ada orang yang hafiz tetapi tidak membekas. Kenapa? Tadi tidak ditadaburi, tidak dihayati. Maka dalam Al-Quran ini juga Allah mengingatkan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Quran, ketika kita akan membaca Al-Quran, berta'awudz-lah. Apa artinya? Berlindunglah dengan Allah. Dari apa? Dari setan. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Kenapa Allah sendiri yang mengingatkan, bacalah Al-Quran itu, tapi jangan lupa berlindung dengan Allah dari setan sebelum membaca Al-Quran. Ada apa? Ibu, kita bahas sedikit tentang ta'awudz itu, tentang berlindung itu, atau tentang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Saya ya paling tidak ini tentu menurut sedikit ilmu yang ada pada saya itu, akhir-akhir ini saya lihat ada sesuatu yang tidak sadar kita sudah terbawa saja menurut kaidah-kaidah kebahasaan yang dipelajari dalam memahami Al-Quran, mengartikan Al-Quran. Contohnya saya sajalah dulu. Ini paling tidak tentu menurut pengetahuan saya yang sedikit sekali. Dari kecil di rumah diajar oleh orang tua membaca a'udzubillah. Artinya adalah aku berlindung dengan Allah. Ya. Bukan berlindung kepada Allah, tapi berlindung dengan Allah. A'udzu, alif itu artinya aku. A'udza itu adalah fi'il mudhari a'udzu, artinya aku berlindung. Billah itu terdiri dari dua kata, bi dan Allah. Bi itu artinya dulu waktu kecil-kecil diajarkan di itu dengan. Setelah saya masuk pesantren, belajar bahasa Arab, nahwu saraf, bi itu bermakna ma'a. Bi itu berarti ma'a. Ma'a itu artinya apa? Bersama, beserta. Jadi kalau kita gitu berlindung dengan Allah, Allah itu berserta kita. Terjemahan seperti itu dipelajari dan selalu di masyarakat di mana-mana disebut memang berlindung dengan Allah. Saya mengikuti betul. Sekarang orang mengartikan berlindung kepada Allah. Saya ikuti perubahan cara mengartikan lafaz bi atau huruf bi, ba itu berubah dari dengan menjadi kepada. Seingat saya itu terjadi pada tahun 1970 ketika MTQ di Makassar. Karena di situ dimulai, lalu berkembanglah semuanya sampai sekarang. Sampai dalam terjemahan Al-Quran itu selalu berlindung kepada Allah. Siapapun sekarang membaca A'udzubillah itu berlindung kepada Allah. Kiai Buya pun baca itu. Sadar atau tidak saya nggak tahu. Tetapi perlukah dipersoalkan itu? Nah, itu. Ada senior saya yang sudah profesor juga,
bahkan profesornya bidang tafsir. Saya baca tulisannya, dia menulis aku berlindung kepada Allah. Dia tuh senior saya di pesantren, sama-sama belajar dulu di atas saya 4 tahun. Tapi tulisannya bersebut, tapi dia mengartikan auzubillah itu dengan aku berlindung kepada Allah. Padahal dia dulu waktu sama pesantren tidak kepada Allah. Saya ingin tanya dia sadar atau tidak. Saya tanya, Bang, kenapa abang artikan bi dengan ilah? Karena dalam kaidah bahasa Arab, bi itu tidak ada bermakna ilah atau kepada. Bi itu bermakna ma'a, beserta, bersama. Belum mudah tertegun dia. Mungkin dia nggak sadar. Tapi mungkin egonya muncul. Sama aja itu. Saya bilang kok sama? Bi dengan ilah itu berbeda. Bi itu dengan. Jadi kalau kita hari hujan, kita berlindung itu kepada payung atau dengan payung. Terdiam dia waktu itu. Dia tidak sadar kelihatannya. Kenapa kita artikan bi itu dengan? Karena Allah tuh akrab min hablil warid. Allah tuh dekat, lebih dekat daripada urat leher kita bersama kita. Jadi Allah nggak jauh. Ketika kita membaca bi dengan berarti kepada, aku berlindung kepada Allah, Allah itu di luar. Kita pergi kepada Allah dulu menghadap. Jadi jauh. Dia bilang. Dia terdiam. Ada apa-apalah katanya. Saya bilang ini tidak bisa apa-apalah. Harus diingatkan. Jadi ada kesalahan yang terbuat oleh kita tidak sengaja karena sudah begitu umum, sudah seperti itu, kita terbawa saja. Padahal itu salah. Tidak sadar. Nah, tugas kita adalah mengingatkan. Soalnya diterima orang atau tidak itu terserah orang. Tapi sudah ada mengingatkan. Dia melihat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ketika kita membaca Al-Quran, inda tilawatil Quran fasta'idz billah, berlindung dengan Allah, artinya kita membaca Al-Quran itu ada Allah beserta kita, bersama kita, dengan kita, di diri kita. Pertanyaannya adalah untuk apa kita membawa Allah, berlindung dengan Allah, beserta Allah, membaca Al-Quran? Tidak bisa dibaca saja. Bisa. Tapi ada dua hal yang sifat berlawanan. Al-Quran hudan linnas. Ya, hudan linnas, basyira wa nadhira. Wada'iyan ilahi bi'idnihi wa sirajan mudira. Al-Quran itu adalah petunjuk. Hudan, basyir, furqan, pembeda, melatih kita, mengajar kita tahu mana yang batil, mana yang hak. Furqan, membedakan. Al-Quran akan membawa kita mau melakukan perbuatan yang baik dan tidak mau melakukan perbuatan mungkar, mencegah. Setan punya sifat sebaliknya. Apa? Yanha anil ma'ruf wa ya'mur nabil munkar. Setan itu sebaliknya, menyuruh orang berbuat mungkar, mencegah orang berbuat baik. Dan setan bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia. La'ughwiyannahum wa la'udillannahum ajma'in. Bersumpah setan kepada manusia, kepada Allah untuk menyesatkan manusia, ya. Aku akan duduk menghadapi manusia itu, katanya di depan kepada Allah. Aku yakin manusia itu akan bisa saya bawa, akan saya alihkan,
akan saya pindahkan, akan saya sesatkan daripada inda siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jalan siratal mustaqim itu sering juga dulu kita bahas, jalan yang lurus. Tidak hanya lurus, lapang. Jadi bukan jalan serambut dibelah 7. Siratal mustaqim itu jalan yang lapang, lurus. Dari situ setan itu akan duduk menghadapi manusia untuk membawa manusia itu keluar dari jalan yang siratal mustaqim itu. Allah beri kesempatan kepada setan, tetapi kamu tidak akan mampu menyesatkan hambaku kata Allah. Memang setan mengakui, illa min ibadikal mukhlasin. Hanya satu golongan yang tidak bisa aku sesatkan, kata setan. Siapa? Hambamu yang hatinya sudah mukhlas. Mukhlas itu gimana? Hati yang memang sama sekali untuk menjadi ikhlas itu dia tidak sengaja lagi, udah terbawa saja. Tidak bersengaja dia menjadi ikhlas, udah jadi saja ikhlas itu. Sudah menjadi tabiat dirinya, terbawa saja. Sama dengan orang tabiat yang tidak baik, misalnya di mana-mana meludah, di mana meludah aja, tidak sengaja, itu terbawa aja. Kalau orang mukhlas, dia ikhlas tapi terbawa ikhlasnya itu. Tidak perlu ditinggal orang, pokoknya sudah menjadi kepribadiannya, behaviornya. Itu orang ikhlas, mukhlas. Kata setan, aku akan sesatkan semuanya hambamu, akan keluarkan daripada jalanmu yang lurus serta mustaqim, kecuali satu golongan. Siapa? Hambamu yang sudah mukhlas. Yakin dia. Dan Allah malah beri kesempatan. Allah itu kan selalu aja memberi kesempatan. Covid pun bersebar di mana-mana diizinkan oleh Allah. Covid tidak akan tersebar kalau tanpa izin Allah. Tapi kenapa Allah izinkan? Liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Untuk menguji kita. Siapa di antara kita masih tetap mau berbuat, melakukan yang terbaik walaupun di suasana yang sangat sulit sekalipun. Nah, kembali kepada yang tadi, Al-Quran tadi. Kita berlindung dengan Allah ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran membawa kepada baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara setan sebaliknya, kalau kita tidak berlindung, setan menumpang dengan bacaan Al-Quran kita. Karena hati kita tuh kosong dari ingat Allah, tidak berlindung tadi, maka setan masuk. Ada orang yang ketika baca Al-Quran hatinya lengah. Makanya dikatakan oleh Nabi, ijma' qalbaka inda tilawatil Quran. Kumpulkan hatimu ketika membaca Al-Quran ini. Kok dikumpulkan? Memang hati banyak. Hati satu, tetapi cabangnya ribuan. Kemana-mana pergi, berserak-serak. Ini teringat. Kayak kutu salat lah, macamnya teringat. Nah, kumpulkan ijma'. Kumpulkan hatimu ketika membaca Al-Quran. Hati itu bulat membaca Al-Quran. Kita berlindung dengan Allah. Saat itu Allah ada di hati. Allah ada di hati, bukan Allah itu kecil. Hati kita itu bersama Allah. Hati itu kan ibarat benteng. Ibarat benteng yang selalu ingin direbut, dikuasai oleh orang luar, oleh tentara musuh. Musuh kita siapa? Setan. Inna syaitana aduwwul lakum fattakhidhuhu aduw. Setan itu musuh kamu, posisikan dia selalu sebagai musuh. Jangan pernah merasakan dekat dengan setan. Apa namanya, berkawan dengan setan. Anak apa-apalah, kita kan dalam rangka toleransi. Sesekali kita ikuti pula setan. Jangan main-main dengan setan. Sekali ya kita ikut, kita dibawanya habis, dikuasainya. Nah, hati kita, benteng kita. Benteng tadi itu ketika kita lengah daripada mengingat Allah,
Kosong benteng itu, benteng yang besar apapun kosong. Nah sementara musuh itu ingin masuk terus, dilihatnya kosong dia langsung masuk. Begitu dia masuk, dikuasainya oleh benteng itu. Begitu setan masuk, hati kita dikuasai. Termasuk waktu kita membaca Al-Quran. Loh, kok bisa setan menyesatkan kita ketika membaca Al-Quran? Iya, kenapa? Dengan cara apa? Dengan baca Al-Quran itu dimunculkannya perasaan ria dalam hati kita, dimunculkannya perasaan ujub di hati kita. Betapa banyak orang yang sombong ketika bacaan Al-Qurannya banyak. Dia anggap orang lain yang tidak baca Al-Quran itu sedikit rendah dari dia. Itu setan. Aku akan duduk menghadapi manusia itu dengan serius. Manusia itu tidak menengok aku, tapi aku menengok manusia. Setan akan yakin berhasil. Itu gunanya selalu berta'awuz, berlindung dengan Allah. Ada orang yang merasa bacaan Al-Qur'annya sudah baik, sudah bagus, orang lain tidak bagus, dia anggap rendah orang lain. Setan masuk di situ. Bulan puasa bangga-banggakan, labarajus. Apa mau kasih bertanya itu? Kalau dua, ada orang yang ikhlas labarajus itu untuk mengingatkan kawan bisa. Tapi jangan-jangan labarajus itu menunjukkan, nah adalah sekiko, saya sudah 10 juz, muncul setan nompang di situ. Karena apa? Hati itu sudah ada di setan di situ. Al-Quran tidak masuk ke dalam hati. Nyombong dengan ibadah, nyombong dengan ilmu pengetahuan, sombong dengan ilmu itu menyalahgunakan pemberian Allah, menjadi kufur dia. Kenapa? Ilmu itu adalah dari Allah, digunakan nikmat Allah untuk menyombongkan diri kepada orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap orang lain sesat. Kita betul sendiri sombong. Nabi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada sebiji zarah sombong ada dalam hatinya. Karena sombong itu setan. Berarti apanya? Orang yang hatinya ada setan tidak masuk ke dalam surga. Ini yang kita takutkan dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, setan numpang terus. Makanya berta'awuz ketika membaca Al-Quran. Aku berlindung dengan Allah, bersama Allah, dari setan yang terkutuk. Ketika sudah itu, maka Allah hadir dalam hati kita. Ketika Allah hadir dalam hati kita, yang kita baca itu tidak bisa setan mempelesetkan masuk ke dalam hati kita. Maka itu, ketika itulah ayat Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat hati. Obat hati itu apa? Ya, terbuang perasaan dengki, terbuang perasaan sombong, ya, terbuang perasaan ria, terbuang. Al-Quran menjadi obat. Bapak Ibu sekalian, berusahalah kita untuk seperti itu, dan tidak usah kita sebut-sebut amalan ibadah kita kepada orang lain. Biarlah kita aja yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih bisa setan nenggek situ. Kenapa? Dimunculkannya ujub. Tidak ria ada. Kalau dia kan ingin dengar orang, ini ujub, merasa diri sudah baik, merasa diri sudah alim, merasa diri sudah banyak ibadah, ujub lagi. Tidak sudah setan itu menggoda dan ingin, sumpah tadi, menyesatkan kita keluar dari jalur, ya, tidak di on the track lagi, sudah out of the track, keluar daripada jalur, ditarik terus. Maka oleh sebab itu, di samping berlindung dengan Allah, biasakan di antara zikir yang
dianjurkan oleh Nabi di bulan Ramadan ini perbanyak adalah istighfar. Istighfar. Selalu lakukan scanning. Selalu lakukan pembersihan hati supaya hidayah Allah masuk. Kalau hidayah Allah masuk, cahaya Allah masuk. Kalau cahaya Allah masuk, kita akan ikut Allah. Ridha Allah datang. Bukankah yang kita cari ini ridha Allah? Tidak ada ridha siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian, maka melakukan itu yang terbaik itu melakukan istighfar, tilawatil Quran itu baik kapan saja dan di mana saja, setiap hari bisa. Tapi yang paling baik, waktu terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Dan waktu yang lebih terbaik lagi adalah di subuh Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi, kebiasaan Nabi baik di luar maupun Ramadan, apalagi habis salat subuh, Nabi tidak meninggalkan sajadahnya kecuali beliau duduk berzikir. Kita mengaji ini sebenarnya berzikir, karena kita sebut adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah induknya zikir. Sampai matahari terbit, kemudian salat syuruk 2 rakaat. Amal itu kata Nabi sama dengan beramal melaksanakan haji dan umrah secara sempurna. Nabi mengatakan sempurna itu sampai 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Kalau itu di luar Ramadan seperti itu, maka dalam Ramadan pahalanya dalam satu riwayat katakan sampai 70 kali lipat. Berarti kalau kita lakukan dengan ikhlas, duduk sesudah subuh berzikir, ya bapak-bapak dan ibu sambil mendengarkan suara saya, ceramah saya ini kan sudah berniat i'tikaf tadi. Sudah berniat i'tikaf, zikir juga sambil mendengar supaya hati itu berisi terus. Supaya apa? Setan pun numpang ketika dengan ceramah itu, setan numpang dalam hati, diintip terus hati kita. Ini pentingnya berisi atau tidak? Ada tentara enggak di benteng itu? Kalau tidak dia masuk. Ya. Nah, supaya jangan kemana-mana, isi hati terus dengan istighfar ada dalam hati terus, maka berlipat-lipatlah 70 kali lipat, berarti 70 kali haji, 70 kali umrah. Itu yang bahkan ada yang riwayat lain sampai 100 kali lipat. Sekaranglah kesempatan kita untuk menyiapkan diri yang akan kita bawa nanti ke akhirat, supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat kelak. Apa itu orang bangkrut? Orang bangkrut amalnya banyak di dunia, tapi ketika ditimbang di akhirat besok ternyata dosanya lebih banyak dari amalnya. Bangkrut, apalagi dosanya kepada orang lain yang Allah tidak ampuni kecuali dimaafkan oleh orang lain. Itu tidak terbayar dengan ibadahnya, dosa orang lain dipindahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dibanyakkan, ditingkatkan amal ibadah kita, lalu kemudian menjadi bekal supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat kelak. Ini kebiasaan Nabi. Terus menerus. Alhamdulillah, saya menengok kita di Al-Manar sekarang justru malah lebih mementingkan, mengutamakan wirid subuh. Nah, diganti. Itu suatu hal yang peningkatan. Yang kita harapkan dalam hidup ini apa, Bapak Ibu sekalian? Semakin ke ujung hidup kita semakin berkualitas. Semakin tahu mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Ya. Saya juga sering mengatakan, kita hidup ini kan dari lubang ke lubang. Dari lubang rahim ibu ke lubang rahimnya bumi, kuburan. Sebenarnya hidup
dari rahim lubang ke lubang ini itu hanya perpindahan saja. Karena kita akan pindah kalau dari rahim ibu kita lahir ke dunia, hidup di dunia, kemudian masuk ke lubang kubur, hidup lagi untuk hari akhirat. Tetapi di hari akhirat kelak besok kita hanya menerima balasan daripada apa yang ada di dunia. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang berhitung. Jadi tidak mengalih saja yang cerdas, saudara. Bukan orang yang berdagang berbisnis saja. Modal sekian, untung sekian. Tidak itu saja. Dalam hidupnya dia cerdas mencermati setiap hari langkah-langkah apa yang dia lakukan untuk bekal di akhirat kelak. Ibu-ibu bapak sekalian, ingat kata Allah tadi, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuhmu. Yang paling parah apa? Kata Nabi, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu mengalir di darah kita. Kan ke hati pergi juga. Masuk dia ke hati. Makanya dia ngintip terus. Ketika hati kita kosong daripada ingat Allah, maka dia ada dalam darah kita, masuk ke hati. Ditegaskan oleh Allah dalam ayat lain, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Orang yang sekejap saja dia lengah, lupa, berpaling daripada mengingat Allah, daripada agama Allah, ketika itu juga setan masuk ke dalam. Jadi perlu awas terus. Dengan setan tidak ada toleransi. Oh, saya ini orang yang sangat toleran. Dengan setan pun bertoleransi. Jangan coba-coba bertoleransi dengan setan. Dimakannya kita, digulung habisnya wak setan. Sekali dia masuk selamanya. Ibu-ibu bapak sekalian, inilah diantara hikmah subuh. Kita merasakan sekarang duduk di masjid itu tidak sama dengan duduk di rumah. Nanti kalau kita keluar dari masjid sesudah matahari terbit habis salat syuruk, coba bedakan kita keluar dari masjid habis salat subuh langsung pulang, atau keluar dari masjid setelah salat syuruk, apa perasaan? Itu pasti beda. Jadi perasaan syukur itu bukan pemberian. Perasaan syukur itu adalah capaian. Apa arti capaian? Diusahakan, tidak datang syukur itu. Diupayakan, dilatih diri untuk mendapatkannya. Makanya yang kita minta tadi, selalu dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan. Bukan letakkan kami di jalan siratal mustaqim, tidak itu yang kita minta, tapi tunjuki kami ya Allah siratal mustaqim. Nah, tadi saya katakan kita minta jalan yang lapang tapi lurus. Siratal mustaqim itu lapang, tapi setan ada di situ juga, di pinggirnya, ditariknya kita keluar. Lapang itu artinya apa? Jalan yang lurus itu dia lapang selama berada di jalan itu kita benar. Yang tidak benar atau kita keluar. Nah, selama berada di jalan itu, orang yang ada di pinggir jalan dengan orang ada yang di tengah jalan itu sama-sama benar. Jangan sampai yang berada di pinggir jalan mengkafirkan orang di tengah jalan. Artinya apa? Ajaran Al-Quran ini sangat luas pemahamannya. Saya sering mengumpamakan dalam bentuk jalan tol. Waktu itu masih ada ya, jalan tol. Kan ada jalur-jalur, jalur cepat, jalur sedang, jalur lambat, atau mungkin lebih cepat lagi, agak lambat sedikit, banyak jalurnya. Kalau ini jalannya lurus, jalurnya banyak, ada yang di jalur cepat, ada jalur sedang, ada jalur lambat atau lebih lambat lagi. Mana lebih benar ibu? Yang berada di jalur cepat atau yang ada di jalur lambat? Mana yang benar?
Coba yang muda-muda, mana yang benar? Sama-sama di jalan ini nih, mana yang benar? Yang cepat atau yang lambat? Sama benar. Kalau sama benar, berarti selama di jalan, yang tidak benar yang mana? Yang tidak di jalan tuh, yang keluar dari jalan tuh. Setan mau keluar situ, mengajak awak keluar situ. Selama kita berada dalam jalan yang sama, mungkin manhaj kita berbeda-beda, tapi jalannya sama, sama benar. Jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyesatkan. Awang jalan tengah-tengah, jalan kun ikut kon batu itu kafir, ya itu sesat, itu bid'ah. Enggak, sama benar kita. Tetapi ujungnya apa? Orang yang sudah hatinya ditunjuk oleh Allah, dia tidak akan pernah mengatakan dia lebih benar daripada orang lain. Dia akan mengatakan apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ujung ayatnya, awal ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ujungnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Ajaklah orang pada jalan Allah dengan bijak, dengan ilmu, dengan contoh yang baik. Tapi ingat, jangan sekali-kali menuduh orang, mengklaim orang sesat sudah dapat hidayah. Tidak. Kenapa? Itu urusan Allah. Allah yang tahu. Kembalikan. Maka orang yang berilmu itu begini, tunduk dia. Kata Allah, tugas kamu hanya mengajak, mendakwahi saudara-saudaramu ke jalanku. Untuk menentukan orang itu dapat hidayah atau tidaknya bukan kamu, aku, kata Allah. Untuk menentukan dia orang sesat orang benar, aku bukan kamu. Makanya Allah turunkan ayat pada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang memang mau menginginkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi, bagaimanapun kita sadar Allah memang menyediakan musuh untuk kita. Apa musuh kita? Setan. Sama dengan hidup diri kita ini, dalam tubuh kita ini kan ada bibit penyakit, ada bibit yang lawannya, ya. Ada darah putih, darah merah, sel kanker macam ada dalam tubuh kita untuk menjaga keseimbangan. Makanya ingat bahwa setan selalu ada dimanapun kita berada. Ketika berbuat baik pun setan masih ingin nompang di situ untuk membelokkan kebaikan kita. Jangan sampai kebaikan kita, ilmu kita, ibadah kita justru itu yang membuat kita dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menyombongkan diri dengan ilmu dan ibadah yang banyak itu. Demikianlah ibu bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, lagi-lagi saya secara pribadi tentu juga dengan almarhum mohon maaf. Memohon sekali lagi kalau ada kesalahan-kesalahan selama ini, ya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mau memaafkan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf kepadanya. Itu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan kita sehat, kita diberi kekuatan, kesabaran dalam menghadapi semua ujian Allah, terutama apalagi di bulan puasa ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.